Oke, baik, assalamualaikum. Kita kembali lagi ke sesi asinkronus dari kuliah Fisika Matematika 2. Terakhir kita sudah membahas beberapa contoh ya dari penggunaan deret Fourier ya, penggunaan deret Fourier untuk memplot atau mendekati sinyal continuous ya, sinyal periodik maksud saya yang discontinuous. Seperti kita sudah membahas mengenai sinyal yang segitiga, ya kan. Lalu sebelumnya juga kita membahas mengenai sinyal yang tangga atau kotak seperti ini ya. Jadi dengan dua contoh ini saya harap you guys get the point ya, bahwa kalian bisa menangkap poin dari apa yang saya coba sampaikan, bahwa dengan koefisien Fourier yang secara prinsip dapat kita turunkan, dapat kita cari bentuknya secara umum, maka kita bisa mendekati semua sinyal yang continuous. Semua sinyal yang periodik. Ya, saya mungkin kalian akan saya beri semacam tugas membaca, jadi tolong dipelajari mengenai teorema Parseval dan kondisi Dirichlet ya, Dirichlet. Saya coba untuk tidak menurunkan di sini ya, ini ya tolong baca ya, tugas baca. Teorema Parseval dan kondisi Dirichlet ya. Maksudnya baca berarti saya tidak akan coba bahas secara detail di sini, tapi saya minta baca karena bisa jadi ini keluar di Dirichlet gitu ya, bisa keluar di UTS. Oke, saya sebentar ini akan mencoba melanjutkan pembahasan kuliah ya. Ya, di kuliah sinkronus terakhir saya ingat ada yang mengatakan tentang fungsi yang ganjil dan genap ya. Itu sebenarnya akan kita bahas. Di sini saya juga akan mencoba mengangkat mengenai even and odd function ya, atau fungsi ganjil genap. Fungsi ganjil dan genap. Apa itu fungsi ganjil dan apa itu fungsi genap ya? Fungsi ini sebenarnya mungkin sudah dibahas di kalkulus ya. Jadi saya coba mengingatkan saja. Ini dinamakan fungsi genap ya, atau even function ya. Definisinya adalah sebentar. Definisinya adalah atau gini, suatu fungsi f sebagai fungsi x ya, ini dinamakan fungsi genap jika f fungsi dari minus x itu sama dengan fungsi x itu sendiri. Ya, jadi ini definisi dari fungsi genap ya. Jadi genap itu didefinisikan kalau saya ibaratnya saya refleksikan nilai x terhadap sumbu y gitu ya, maka fx-nya itu sama. Itu yang kita namakan sebagai fungsi genap atau even function ya. Even function. Nah, berarti sebaliknya adalah odd function atau fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu Anda bisa tebak definisinya. Suatu fungsi f itu dinamakan fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil jika fx-nya dinamakan fungsi ganjil jika f minus x ya ini sama dengan minus dari fx. Oke. Sudah terbayang ya? Oke, jadi contohnya apa? Contohnya misalnya misalnya saya punya fx sama dengan x.
fx sama dengan x itu fungsi genap atau fungsi ganjil? Misalnya saya punya fx sama dengan x. Ya, kita tinggal plot saja ya, plot saja, atau tidak harus diplot, tapi kita coba cek. Ya, cek. Jadi kan kalau fx sama dengan x, misalnya saya mau mengambil, misalnya saya ambil x-nya 5. Oke, maka fx-nya, ya karena ini fungsi linear, maka fx-nya sama 5 juga. Gitu. Sekarang saya mengambil x-nya sama dengan minus 5. Maka fx-nya, ya, atau ini f5-nya, ini f min 5, ya kita tahu adalah minus 5. Ya. Dan minus 5 ini sama dengan minus dari f5. Ya. Jadi ini ambil satu contoh x spesifik, sehingga dengan demikian saya bisa melihat kalau kita plot, maka fx sama dengan x ini adalah fungsi yang ganjil. Ya. Plotnya kan seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi Anda bisa melihat berdasarkan pencerminan terhadap sumbu Y saja. Ini sumbu Y atau sumbu F-nya, ini X-nya. Ini oke, ya, ini sumbu Y-nya. Jadi kalau misalnya Anda ambil satu X sembarang, katakanlah X0 gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Anda punya di sini adalah minus X0 ya. Sekarang tinggal lihat aja hasil Fx-nya itu di mana. Kalau di sini adalah F dari X0, dan ternyata di minus X0 dia jatuhnya di min dari Fx0. Maka ini jelas fungsi ganjil. Fungsi genap contohnya apa? Contohnya misalnya Anda punya fungsi kuadrat, ya. Sorry, ini gambarnya kurang terlalu bagus ya, tapi Anda bisa lihat bahwa ini adalah oke, baik, saya lanjutkan. Ya, Anda bisa lihat dengan mudah bahwa kalau saya ambil misalnya X-nya adalah 5, ya. Fx-nya, kita tahu X kuadrat, sorry, ini Fx sama dengan X kuadrat. Ya, ini adalah 25. Dan dengan mudah kita cek, kalau misalnya X-nya minus 5, maka Fx-nya juga 25, ya kan? Artinya ini sama dengan F5. Ini contoh bahwa ini adalah fungsi genap. Dari sini Anda bisa lihat bahwa fungsi sinus ya, Fx sama dengan sin X, itu adalah fungsi ganjil, ya kan? Fungsi ganjil. Sedangkan Fx sama dengan cosinus X, atau apalah, ini ada pengalinya lah, tidak harus pengalinya satu gitu ya. AX ya. Ini adalah fungsi genap. Ya. Oke, maka pengetahuan kita akan fungsi ganjil genap ini memudahkan, akan relatif memudahkan pembahasan kita. Kenapa? Ya, pertama adalah semua fungsi itu ya, semua fungsi tentunya dapat kita nyatakan dalam fungsi yang dapat selalu kita nyatakan dalam superposisi fungsi genap dan fungsi ganjilnya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya gini, kalau saya punya fungsi sembarang ya fx ya, fx ini sembarang ya. Sembarang dalam arti bahwa dia bisa fungsi genap, bisa fungsi ganjil gitu ya. Oke. Dia bisa fungsi genap, dia bisa fungsi ganjil. Atau mungkin juga dia bukan keduanya gitu ya. Nah, tapi kita selalu bisa nyatakan dia dalam penjumlahan dari fungsi genapnya, gitu ya. Penjumlahan dari fungsi genapnya. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Fx ditambah f min x, ya.
ditambah setengah fx min f min x. Maksudnya gimana? Ya, bagian ini adalah bagian genapnya, ya. Bagian ini adalah bagian yang ganjilnya. Oke, itu maksudnya. Dan apa urusannya fungsi genap dan fungsi ganjilnya dalam deret Fourier, ya? Deret Fourier ini akan memudahkan kita kalau kita kembali merujuk ke deret Fourier. Ingat kembali inilah A0 ditambah, oh ya mungkin saya perlu tekankan ya, saya lupa apakah saya pernah menekankan sebelumnya. Kalau Anda lihat notasi di buku Boas, maka notasi yang saya gunakan ini berkebalikan dengan notasi yang ditulis di buku Boas. Jadi mohon maaf kalau membuat bingung ya. Berkebalikannya di mana? Di sini untuk koefisien dari fungsi deret sinusnya, ya, itu saya gunakan AN, sorry maksudnya. Sedangkan kalau di buku Boas, kalau nggak salah itu adalah BN, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau yang untuk koefisien untuk cos-nya saya gunakan BN. Di buku Boas sepertinya AN, jadi kebalikannya. Jadi mohon maaf kalau di penurunan kemarin ada yang bingung ya. Nah, ini kan kita sudah tahu A0 kemarin adalah 1/2 pi ya. Integral dari minus pi sampai plus pi ya. Fx dx an-nya adalah 1/pi integral dari min pi sampai pi ya kan. Fx dikalikan sin nx dx ya kan. Dan bn adalah 1/pi dari min pi sampai plus pi fx cos nx dx ya. Saya cek dulu bener ya. Ya benar. Nah, bagaimana ini bisa memudahkan kita? Ini memudahkan kita kalau misalnya fungsinya kebetulan adalah fungsi yang mau kita ekspansi dalam deret Fourier itu adalah fungsi genap, ya. Maka kalau dia fungsi genap, ya berarti itu akan memudahkan kita. Di mana memudahkannya? Memudahkannya adalah, oke, pertama gini, sebelum saya masuk ke situ, kalau saya punya integral dari fungsi fx dx. Jadi sebuah interval, katakanlah dari minus pi sampai plus pi, atau intervalnya tersembarang ya. Tidak harus dari minus pi sampai plus pi ya. Ini intervalnya sembarang. Tapi katakanlah dari minus L sampai plus L. Oke. Apa hasilnya? Nah, hasilnya itu sebenarnya bisa kita sederhanakan atau bisa kita klasifikasi kalau kita tahu fx-nya ini fungsi genap atau fungsi ganjil, ya. Kalau dia fungsi genap, ya, Anda lihat misalnya fungsi genap seperti yang tadi saya gambar ya. Misalnya cosinus adalah fungsi genap. Kenapa? Karena cosinus itu plotnya seperti ini kan. Gitu ya. Ini cosinus X, ini cos X ya. Sebaliknya sinus adalah fungsi ganjil karena dia plotnya seperti ini ya. Gitu. Nah, sekarang kalau Anda mengintegralkan misalnya fungsi genap dari minus L, ini katakanlah minus L sampai plus L. Ya, Anda lihat di sisi pencerminan ini, sisi di kiri dari sisi dari sumbu Y, ini kan fungsinya tepat sama menyerupai dari sisi yang kanannya ya. Dari sisi yang kanannya. Ya kan? Artinya kalau di sisi yang kanan itu nilai fx adalah 0, positif gitu misalnya, maka di sisi yang kiri juga sama-sama positif, positif angka yang sama. Dan demikian, maka kita bisa simpulkan
integral dari minus L sampai L ini cukup adalah 2 kalinya dari integral 0 sampai L, ya kan? Jadi ini sama dengan, ya bisa saya tulis seperti ini ya, ini sama dengan 2 kali integral 0 sampai L ya, fx dx, kalau fx-nya genap. Sedangkan kalau misal fx-nya ganjil seperti sinus x, ini saya ambil contohnya, ya, maka Anda lihat, misalnya di titik sini, ini titiknya pi per 2 ya, atau ini titik, ya sembarang lah, misalnya titik L gitu ya. Titik L di sini titik min L. Di titik L dia maksimum fungsinya, di titik minus L dia minimum, paling negatif ya. Artinya apa? Dari sini Anda lihat kalau fungsinya ganjil, Anda integral dari minus L sampai L, hasilnya 0. Karena ibaratnya terjadi interferensi yang destruktif ya. Nilai yang negatif ini integral itu kan sebenarnya luas daerah di bawah kurva ya, atau luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X ya. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X dari minus L sampai 0 ini kan ini. Dan yang dibatasi oleh kurva dari 0 sampai dari sejak 0 sampai L dibatasi oleh kurva dan sumbu X dari 0 sampai L adalah ini. Ya kan? Anda lihat luasnya sama kan, tapi ini negatif dan ini positif, jadi saling anihilasi. Jadi ini 0 kalau fx-nya ganjil. Nah, oke, ini kan memudahkan kita untuk memilih koefisien Fourier-nya ya. Jadi ya, maka dengan kata lain di sini saya punya misalnya dia fungsi ganjil dari interval minus pi sampai plus pi gitu ya. Oke, kalau dia misalnya fungsi ganjil, maka ya ini kan sebenarnya menjelaskan bahwa ya dari sini kan saya bisa tahu bahwa kalau A0 ya, A0 sebagai min pi sampai pi integral dari min pi sampai pi dari fx dx, ya ini hasilnya adalah ya tadi ya, ini hasilnya adalah 2 kali integral dari 0 sampai pi fx dx kalau genap, ya kan? Kalau ganjil ya dia 0 gitu ya. Ini A0 ya kan, jadi kita bisa sederhanakan, kita bisa langsung gunakan sifat ini. Kalau AN, nah AN ini tadi adalah integral minus pi sampai plus pi fx sinus nx. Nah, sinus ini kan fungsi ganjil ya. Ya kan? Sinus ini kan fungsi ganjil. Sebentar, saya melihat catatan saya dulu. Kalau di BOAS itu kan AN dan BN-nya kan AN sorry bingung. AN-nya itu untuk melabel deret koefisien deret kosinus, BN untuk melabel koefisien deret sinus ya. Jadi kebalikan dengan yang saya gunakan. Oke, nah berarti sekarang kalau saya integralkan ya, sekarang gini, kalau fungsinya fx-nya ini genap ya. Genap, fungsi genap dikalikan dengan fungsi ganjil. Ya, kita tahu itu kan sama seperti perkalian bilangan genap dan bilangan ganjil, itu hasilnya adalah apa? Fungsi genap dikalikan fungsi ganjil. Ini kan kalau kita integralkan hasilnya apa gitu ya. Jadi sekarang fx ini ganjil misalnya, maka dikalikan sinus, dia jadi genap, ya kan? Sama seperti bilangan, bukan berkali tapi penambahan ya.
Sama seperti penambahan bilangan. Analoginya seperti penjumlahan bilangan ganjil dan genap ya, atau bilangan genap dan bilangan ganjil dan ganjil. Jadi ini fungsi, misalnya ini fungsi ganjil. Pengalihan fungsi ganjil. Ya. Ambil contoh biar memudahkan. Saya ambil contoh di sini kali ya. Misalnya apa? Misalnya fungsinya misalnya saya punya fx-nya adalah fungsi ganjil, ya berarti ini adalah x gitu ya. Berarti kalau sekarang pertanyaan adalah x dikali sin x atau sin nx gitu ya. Ini ganjil atau genap? Gitu kan. Ini ganjil atau genap? Pertanyaan seperti itu ya. Anda bisa plot aja untuk memudahkan ya. Anda bisa plot dengan mudah gambarnya itu. Kita tinggal lihat bentuk ininya ya. Bentuk apa? Bentuk plotnya. Apakah dia sifatnya ganjil atau genap ya? Oke. Nah, nah ini Anda bisa cek bahwa apa? Sorry, tadi saya bingung. Ya, maka jadi fx dikalikan dengan sin sin nx itu adalah genap, ya kan? Nah, maka sekarang ini integran ini jadi integrannya ini jadi genap. Ya, integrannya ini jadi genap. Maka kalau Anda punya integran fungsi genap diintegralkan ya ini sama dengan 2 kali gitu kan. 2 kali integral atau mungkin saya taruh di bawahnya dulu ya. Sorry, saya taruh di sini dulu. Ini jadi 2 kali integral dari 0 sampai pi gitu ya. Fx sin nx. Ya saya belum mendefinisikan secara spesifik apa fx-nya, tapi misalnya saya tahu bahwa dia ganjil gitu ya. Kalau ini ganjil gitu ya. Kalau dia genap lalu apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 0, ya kan? Nah, karena sekarang ini genap mengalihkan fungsi ganjil. Itu seperti ya analogi seperti bilangan genap ditambah bilangan ganjil itu kan jadi ganjil ya. Ini jadi 0 kalau dia genap. Dan juga sebaliknya maka di sini bn-nya minus pi sampai plus pi fx cos nx dx ya. Ini karena fx, kalau fx adalah ganjil ya, cosnya adalah genap ya kan. Ganjil kali genap adalah ganjil ya. Jadi kalau ganjil dia 0 ya. Kalau genap dia akan menjadi 2 kali dari integral 0 sampai pi fx cos nx dx kalau genap. Gitu ya. Oke, ini tunggu sebentar, saya cek dulu benar apa enggak catatan saya. Oke, n itu kan buat cos. Cosnya akan 0 kalau dia ganjil, ya. Kebalikannya, bn akan 0 kalau dia genap ya. Oke.
Oke. Ya, Anda bisa plot sendiri ya. Misalnya tadi yang saya ambil X, sin X, itu kan dia fungsinya fungsi genap ya kan. Karena apapun, Anda bisa lihat kalau Anda bagi dua koordinat itu, Anda potong pada sumbu Y-nya, sumbu Y di X sama 0, maka bagian kanan atau bagian kiri, atau bagian kiri di mana X negatif, itulah cerminan dari bagian kanannya persis. Jadi perkalian fungsi ganjil dan fungsi genap itu menghasilkan, fungsi ganjil dan fungsi ganjil itu menghasilkan fungsi genap perkaliannya. Fungsi genap dikalikan fungsi ganjil itu jadi fungsi ganjil ya. Fungsi genap dikalikan fungsi genap ya fungsi genap. Oke, ya ini jadi memudahkan kita ya. Oke, apalagi yang perlu saya bahas di sini? Oh ya, sebenarnya juga ya ini sekedar pengetahuan ya, untuk prakteknya bisa kita terapkan di beberapa contoh-contoh yang lain saja. Saya juga kemarin berbicara mengenai periodisitas ya. Di awal deret Fourier saya mengambil periodisitasnya 2pi. Sebenarnya itu tidak perlu. Saya bisa relax asumsi itu, saya bisa angkat asumsi itu. Saya bisa ganti periodisitasnya menjadi sembarang. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau tadi saya punya arti gini, kalau tadi saya punya sinus X gitu ya, katakanlah sinus NX, ini periodisitasnya dari min pi sampai pi atau 2pi gitu ya. Ini T-nya adalah 2pi ya, ini dari minus pi sampai ini dari min pi sampai plus pi, batas integral ya. Maka saya bisa mengganti T2 sama dengan 2pi ini menjadi sembarang T ya. Dengan kata lain, saya bisa menuliskan sinus NX ini sekarang saya ganti menjadi sinus N. Nah, ini saya kalikan dengan 2px per T. Ya. Jadi apa artinya? Saya periodenya dari sinus ini tidak harus 2pi. Ya. Periode adalah T. T-nya sembarang. Ini T-nya sembarang. Itu yang saya maksudkan tadi ya. Nah, maka sekarang deret Fourier-nya ini sekarang menjadi fx, ya ini A0-nya sama, sumasi dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga, an, sin, nah ini sinnya bukan lagi sin nx, tapi sin 2pi nx per t, ya, plus n dari 1 sampai tak berhingga, bn cos 2pi nx per t. Ya. Nah, sekarang bagaimana penentuan koefisien-koefisiennya? Ya, koefisiennya sama, kecuali bahwa sekarang ada, nah, mungkin kita perlu turunkan lagi ya, penurunannya seperti apa. Ingat kembali kalau waktu di awal saya menurunkannya kan, ini saya kembali ke catatan awal saya ya. Bagaimana kita menurunkan A0, AN, dan BN ya. Ini kan sebenarnya kita integralkan dari minus pi sampai plus pi, ya kan? Kita juga coba samakan seperti itu, tapi batasnya bukan dari minus pi sampai plus pi, ya kan? Kalau minus pi sampai plus pi itu kan karena periode 2pi. Sekarang kalau periode T, maka dari minus T per 2 sampai plus T per 2, ya kan? Jadi di sini saya integralkan kedua ruasnya. Sorry. Oke, mungkin saya inikan dulu aja ya. Saya tulis di bawah aja di sini.
Saya tulis di sini. Ya, jadi ini fx ini semua ya kan tadi sama. Ini saya kali kedua ruasnya untuk mencari A0 ya. Saya kalikan kedua ruasnya, atau bukan saya kalikan, saya integralkan kedua ruasnya dari minus T per 2 sampai plus T per 2. Saya integralkan terhadap dx. Ya kan? Maka di ruas kiri, saya punya, di ruas kiri itu ada integral dari min T per 2 sampai T per 2, fx dx, ya. Di ruas kanannya saya punya, ya A0 ada konstanta, berarti ini integral dari min T per 2 sampai T per 2, dx saja, ya kan, ditambah sumasi dari 1 sampai tak berhingga an, integral, ya, dari min T per 2 sampai plus T per 2, sin 2pi nx per T, dx, ya ditambah dengan yang bagian yang kosinusnya ya. Bn, ya integral dari min T per 2, T per 2 cos 2pi nx per T dx, gitulah ya. Oke, ya sama kalau Anda evaluasi sinus ini, integral sinus ini ya. Integral sinus ini kan mirip seperti yang kasus kemarin ya. Kasus kemarin kan dari pi minus pi sampai plus pi, ini dari min T per 2 sampai T per 2. Cuman sinusnya sinus 2pi n x per T gitu kan ya. Jadi kalau kita evaluasi ini kan integralnya Anda bisa langsung kerjakan ya. Ini adalah min dari T per 2pi n gitu kan. Cos 2pi n x per T dievaluasi dari minus T per 2 sampai minus T per 2 sampai T per 2. Ya, kalau Anda masukkan batas atasnya dulu, maka Anda punya pi n per 2, pi n ya. Ini kan jadi seperti ini ya. Ini kan min T per 2 pi n. Coba kalau dimasukkan batas atasnya dulu, maka T per 2, T-nya cancel, 2-nya cancel, jadi ini cos pi n. Batas bawahnya adalah cos min pi n ya, sama dengan cos pi n ya. Anda tahu ini 0, ya kan? Jadi ini 0, integral ini 0. Dan Anda juga bisa buktikan dengan mudah bahwa integral cosnya juga 0 ya. Jadi dengan mudah Anda bisa cek bahwa A0-nya itu dinyatakan, oh iya ngomong-ngomong integral ini, ya ini gampang ya, ini integralnya cuman T per X saja dievaluasi dari T per 2 sampai min T per 2. Berarti ini T per 2 dikurang minus T per 2 atau T ini hasilnya ya. Maka A0-nya adalah sama dengan seperti gitu kan, integral dari min min P. Dari min T per 2 min T per 2 sampai plus T per 2 fx dx. Oke, ini adalah integral untuk integral untuk ini cara mencari koefisien untuk A0-nya. Oke. Ini cara mencari koefisien untuk A0. Gimana dengan koefisien yang lainnya? Yang lainnya ya sama. Sekarang kita, kalau tadi fx-nya itu kita kalikan A0 plus ini ya, an sin nx plus bn cos, bukan nx tapi 2pi n x per t. Jadi kita merescale, sebenarnya kita merescale argumen dari sin dan cos-nya yang tadinya cuma nx menjadi 2pi nx per t. Jadi kita rescale berdasarkan berapa besar periodenya dia. 2pi nx per t gitu ya. Kita rescale dengan 2pi gitu ya.
2pi nx per t. Nah, sekarang saya coba kalikan dengan gitu ya. Saya kalikan dengan sinus gitu kan. Sinus yang berbeda yaitu 2pi m x per t gitu ya. Lalu hasilnya saya integralkan dari min t per 2 sampai t per 2 terhadap x ya. Ya, Anda bisa cek bahwa ini hasilnya oke, tanpa harus mengulang dari awal lagi, ini kan cuma mengulang perhitungan buat AN ya. Langsung aja saya tulis hasilnya adalah bahwa ini di sini AN-nya itu dapat dinyatakan kalau tadi kan seperti, maka nanti Anda bisa cek bahwa ini ada 2 per T ya. Ini ada 2 per T. Ini integral dari min T per 2 sampai plus T per 2. Ini adalah Fx dikalikan sin 2pi nx per T dx. Sama, saya juga bisa, Anda bisa ekstrapolasikan penurunan ini untuk menurunkan Bn-nya ya. Bn-nya saya tidak harus tuliskan panjang lebar. Kalau Bn berarti dikalikan dengan cos ya. Cos 2pi mx per T gitu kan. Di sini Anda akan dapatkan Bn-nya adalah 2 per T integral min T per 2 sampai plus T per 2 Fx cos 2pi nx per T dx. Ini prinsipnya penerapannya sama, contoh pembahasannya sama kayak di pembahasan yang sebelumnya ya. Gitu. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, ya mungkin ini yang belum saya bahas adalah bahwa kita juga bisa mengganti sinus dan kosinusnya dengan eksponensial ya. Kalau Anda ingat ya kan, eksponensial i ax gitu ya. A ini konstanta, ini kan bisa dinyatakan sebagai cos ax ditambah ini bisa plus minus ya. Plus atau minus i sin ax. Gitu ya. Maka dari sini kan Anda bisa tahu bahwa misalnya saya punya sinus, ya ini sebenarnya juga sebelumnya di pembahasan mengenai variabel kompleks saya sudah turunkan ya, bahwa cos dari sini Anda bisa eliminasi bahwa cos ax itu kan adalah e pangkat i ax ditambah e pangkat minus i ax dibagi 2 ya kan, sedangkan sin ax itu adalah e pangkat i ax minus e pangkat minus i ax dibagi 2i ya. Jadi Anda juga bisa menyatakan Dirac Fourier itu dalam eksponensial imajiner ya. Dalam eksponensial imajiner. Jadi, nah Anda lihat karena sekarang baik cos maupun sin ini mengandung eksponensial imajiner yang plus maupun yang negatif ya, maka kalau saya ingin mengekspansi satu fungsi dalam Dirac Fourier yang eksponensial, maka saya harus juga memasukkan suku-suku yang n-nya negatif gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya seperti ini. Saya bisa tuliskan yang tadi kalau Anda lihat fx secara sembarang fx yang dapat dinyatakan sebagai A0 ditambah ini dari n positif ya sampai tabringga an sin
Ya, saya langsung aja ya, langsung yang dengan ininya ya. 2pnx per T plus yang Bn cos 2pnx per T. Nah, maka ini dengan ini yang sama, secara ekivalen saya juga bisa menyatakan dia dalam bentuk ini bisa saya tulis sebagai n-nya, tapi dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga, an ya, e pangkat i e pangkat i 2p 2npx per t gitu ya. E pangkat i 2npx per t gitu ya. Atau ini kadang-kadang juga bisa ditulis sebagai E pangkat 2p 2np gitu ya. Dua np i gitu ya. X per T. Sama aja ya. Ya, ini kan berarti kalau saya ekspansi ya, kalau saya nyatakan secara eksplisit suku-sukunya ini kan berarti kalau saya ambil ya kita ambil suku-suku yang negatif gitu ya. Ini suku-suku yang negatif atau mungkin dari 0 dulu kali ya. Saya ambil dari yang 0 dulu. Jadi 0 dulu lalu positif baru negatif gitu ya. Ini berarti fx ini kan bisa dinyatakan sebagai A0 ya kan. Ketika n-nya 0, maka eksponensialnya jadi 0, jadi 1 ya. Ini jadi A0 gitu kan, plus deret-deret yang positif ya. Yang positif adalah saya tulis seperti ini aja ya gitu ya. Apa di sini n dari 1 sampai tak berhingga gitu kan. Ini adalah an ya. E ya ini semuanya gitu kan. E pangkat 2n pix per T gitu kan. Ditambah, ini yang positif. Ini N dari 1 sampai tak berhingga, ini A min N gitu ya. E pangkat min 2N PIX per T. Ini yang negatif ya. Jadi ini yang negatif dari minus tak berhingga sampai negatif 1. Ini yang N-nya 0, ini yang N-nya dari plus 1 sampai tak berhingga. Sama aja ya kan. Saya bisa ekspansikan seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukan CN-nya? CN-nya adalah kita bisa terapkan, misalnya misalkan saya kalikan kedua ruas dengan apa? Saya kalikan kedua ruasnya dengan eksponensial minus ya. Jadi di sini saya mengambil, oke di sini saya tulis lagi ya. Ini adalah gitu ya. Ini oke, sebentar saya cek dulu. Ya, mungkin saya langsung ngambil yang di sini aja biar simple ya. Ini adalah N dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. AN E pangkat 2N PI X per T. Oke, kalau sekarang saya kalikan kedua ruasnya, saya kalikan kedua ruas dengan eksponensial minus apa? 2M. Ya, jadi bukan N tapi M, P, I, X per T, ya kan? Lalu saya integralkan kedua ruasnya, batasnya dari minus T per 2, gitu ya, sampai plus T per 2, pada X. Apa yang saya dapatkan, kalau seperti itu, maka di ruas kiri ya saya punya integral dari min T per 2, plus sampai plus T per 2, Fx, E pangkat minus 2M Pi X per T dx ya.
Di ruas kanannya saya punya AN-nya konstanta, yang jadi yang saya integralkan tinggal, nah ini Anda lihat bahwa, kenapa saya kalikan dengan minus 2M, pangkat minus 2M Px Ix per T, maka Anda lihat, jadi yang integralkan tinggal E pangkat 2N Pix per T dikalikan E pangkat minus 2M Pix per T, ini sama dengan E pangkat, gitu ya, 2, ini adalah N min M, gitu kan, Pix per T, dx. Oke? Ya, seperti itu ya. Oke. Sebentar. Ya, ini hasilnya apa ya? Anda bisa integralkan dengan mudah ya. Integralnya kan ini kalau di ruas kanannya berarti kan ini cuman, ya ini kan integral ini kan ada bawah turun ke bawah aja ya. Ya, saya tulis dulu sebentar ya. Ini min tak berhingga sampai plus tak berhingga AN ya. Nah, ini integralnya adalah, ini kan berarti seper gitu ya, atau T per 2 N min M PI, ya kan? E pangkat 2 N min M PIX per T. Ini asumsinya, berarti asumsinya kalau N-nya tidak sama dengan M ya. Ini dievaluasi dari min T per 2 sampai T per 2. Ini saya asumsikan N-nya tidak sama dengan M. Karena kalau N sama dengan M, maka beda lagi. Ini akan tak berhingga. Jadi kita tidak bisa mengevaluasi kalau N-nya sama dengan M dari hasil integralnya. Kenapa? Karena kalau N sama dengan M, ya berarti ini integral tinggal satu saja, ya kan? Saya mau melihat integral kalau N tidak sama dengan M itu hasilnya apa, gitu ya. Ya udah, ini Anda tinggal cek aja yang bagian eksponensialnya ini, karena fungsi X-nya ada di eksponensial, maka ini langsung kalau dievaluasi X-nya adalah T per 2, maka saya punya eksponensial pangkat T per 2 cancel dengan 2 per T ya. Jadi ini N min M Pi I gitu ya. Oke. Dikurang, nah, min T per 2. Min T per 2 berarti akan men-switch tanda N dan M-nya ini. Jadi dikurang, atau saya tulisnya seperti ini ya. E pangkat minus N min M Pi I. Gitu kan. Ini apa? Ya ini kalau saya, ini kan adalah cos, sorry. Ya ini kan cos dari N min M Pi gitu kan. Plus I sin, atau saya tulis I-nya di bawah deh ya. Biar nggak bingung. Ini adalah cos plus I sin N min M Pi. Ini adalah, ya sama ya, ini cos dari minus A itu kan sama dengan cos A. Pi, ya ini, min gitu ya, I min plus berarti jadi I sin N min M Pi. Ya. Nah, baik N maupun M ini kan adalah bilangan bulat ya. Artinya nilai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau seterusnya ke negatif ya. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Karena dia bilangan bulat, maka penjumlahan N dan M maupun pengurangan N dan M juga pasti bilangan bulat juga ya kan. Nah ini bilangan bulat, maka bilangan bulat dikalikan Pi, kalau saya tarik sin akan selalu 0. Apapun bilangan bulatnya ya kan. Ini juga sama. Jadi tinggal cos N min M dikurang cos N min M. Ini adalah cancel ya, 0. Jadi ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0 kalau N-nya tidak sama dengan M. N tidak sama dengan M. Sekarang kalau N-nya sama dengan M jadi apa? Kalau N-nya sama dengan M, jika N sama dengan M, maka integral tersederhanakan menjadi
Iya, integralnya Anda lihat ini jadi cancel ya, n sama dengan m, sorry ini sini, n sama dengan m berarti eksponensialnya jadi 1 ya. Ya jadi cuma integral dx saja gitu ya. Jadi integral dx saja dari min t per 2 sampai t plus 2 dx, ya ini adalah sama dengan t. Artinya apa? Artinya sekarang di ruas kiri saya punya, atau di ruas kanan Anda lihat, saya punya sumasi ini seperti itu gitu ya. Jadi sekarang, maksudnya gini, sekarang di ruas, oke saya tulis lagi, di ruas kiri saya punya integral dari minus t per 2 sampai t per 2 dari fx dikalikan eksponensial pangkat minus m pix per t. Minus 2 m pix per t dx. Di ruas kanan saya punya, ya tadi ya, sumasi dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga, an, ya kan, an dikalikan, ya, ini an dikalikan dengan integral ini, tapi integral ini hasilnya adalah dikalikan integral tersebut yang hasilnya adalah t kalau n sama dengan m dan 0 kalau n tidak sama dengan m. Dengan kata lain saya bisa tulis seperti ini. an dikalikan t dikali delta n m. Ya. Artinya apa? Sumasi ini akan kolaps dan hanya survive pada n sama dengan m. Dengan kata lain ini jadi am dikalikan t ya saja. Maka di sini saya bisa menulis am sama dengan seperti ya, integral dari min t per 2 sampai plus t per 2 fx, sorry saya tulis bawah jadi ya. Sini ya. Am itu sama dengan seperti integral dari min t per 2 sampai plus t per 2 fx e pangkat min 2 m pix per t dx ya. Kalau saya mau menanyakan ya apa, kalau yang ditanya adalah yang ditanyakan adalah n-nya bukan m, maka saya ganti yang n, m ini dengan n. Di sini saya ganti an sama ini jadi min 2n, n. Inilah koefisien dari Dirac-Fourier yang eksponensial. Kita cukup mencari satu saja, karena an ini bisa mencakup yang A0, A positif maupun A negatif ya. Cukup mencari yang satu saja. Itu sudah mendapatkan semuanya ya. Jadi ingat, koefisiennya di sini adalah fx dikalikan eksponensial pangkat minus ya, pangkat minus 2n pi. Sorry ini. Dua n pi. I x per t. T-nya adalah periodenya. Oke. Jadi ini Anda bisa mengekspansi suatu fungsi dalam Dirac-Fourier sinus cosinus maupun dalam Dirac-Fourier yang eksponensial. Mana yang menurut Anda lebih convenient saja ya. Sama saja. Dan hasilnya akan sama. Oke. Oke, mungkin ya ini video asinkronus saya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan video asinkronusnya yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.